Eustachian tube dysfunction, telinga krek-krek. Judul video Eustachian tube dysfunction, telinga krek-krek ini saya buat berdasarkan pengamatan saya pada komen para penonton di YouTube channel Dr. Theo Hanita SPTHT pada video judul telinga berdenging. Eustachian tube dysfunction terjadi akibat saluran Eustachius tersumbat yang menyebabkan tekanan di dalam dan di luar telinga tidak sama. Saluran Eustachius adalah saluran Eustachius telinga tengah yang menghubungkan telinga tengah ke nasofaring di tenggorok bagian atas dan di rongga hidung bagian belakang. Fungsi saluran Eustachius untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, menjaga kesehatan telinga dan proses pendengaran, serta pembersih telinga. Saluran Eustachius tersumbat dapat menyebabkan sensasi telinga krek-krek, telinga meletup, telinga berdetak, telinga berdenging, telinga berdengung, tinnitus, serta telinga terasa penuh dan telinga sakit. Eustachian tube dysfunction bisa sembuh sendiri jika penyebabnya diobati. Pengobatan Eustachian tube dysfunction dengan cara manuver falsafah dan manuver Toynbee. Pemberian obat-obatan dan tindakan operasi yaitu miringotomi untuk pemasangan grommet, balon Eustachian tuboplasti, dan adenoidektomi. Pemberian obat-obatan dan tindakan operasi dilakukan oleh dokter spesialis THT. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan Assalamualaikum semua penonton YouTube channel Dr. Theo Hanita SPTHT. Dan terima kasih atas komen, subscribe, dan like yang diberikan kepada video-video saya di YouTube channel Dr. Theo Hanita SPTHT. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya ya. Anatomi tuba Eustachius. Tuba Eustachius merupakan saluran yang bermuara di tenggorok, disebut nasofaring. Letaknya sejajar dan berhubungan langsung dengan rongga hidung, dan disinilah letak hubungannya dengan telinga tengah yang tertutup dengan dunia luar. Lihat gambar anatominya. Saluran Eustachius normalnya tertutup, namun akan terbuka sebentar saat Anda menelan, menguap, atau mengalami perubahan tekanan udara secara cepat. Fungsi saluran Eustachius adalah 1. Menyamakan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Proses terbukanya saluran Eustachius menimbulkan sensasi telinga tersumbat. Namun, sensasi ini akan menghilang dengan sendirinya setelah tekanan udara di dalam telinga kembali normal. 2. Pembersih telinga dengan mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. 3. Melindungi telinga pada proses pendengaran dan menjaga kesehatan telinga. Tanda dan gejala Eustachian tube dysfunction terdiri dari telinga terasa penuh, telinga krek-krek, telinga berdenging, telinga berdengung, disebut tinnitus, telinga meletus atau telinga berdetak, keseimbangan terganggu, hilang pendengaran, telinga terasa sakit, telinga terasa ada air, vertigo, atau pusing berputar. Penyebab Eustachian tube dysfunction terdiri dari
infeksi, alergi, pilek, flu, sinusitis, pembengkakan dinding saluran telinga atau penumpukan cairan di dalam telinga, merokok atau terpapar asap rokok, orang dengan kelebihan berat badan, perubahan tekanan udara di dalam telinga karena perbedaan tekanan udara, seperti di dalam pesawat terbang, dalam lift, mendaki di ketinggian, panjat tebing, ski atau snowboarding, selam scuba. Penyebab eustachian tube dysfunction pada anak karena saluran eustachius lebih kecil dan pendek, sehingga lebih mungkin tersumbat oleh lendir atau kuman. Sistem kekebalan anak kurang mampu melawan infeksi, sering mengalami pilek dan infeksi sinus, adenoid membesar. Diagnosa eustachian tube dysfunction melalui pemeriksaan fisik terdiri dari 1. Menanyakan tentang rasa sakit, perubahan pendengaran, atau gejala lain yang dialami penderita. 2. Melihat ke dalam telinga menggunakan otoskopi dan melihat keadaan hidung dan keadaan tenggorok. Eustachian tube dysfunction treatment terdiri dari manuver gerakan, menelan, menguap, mengunyah permen karet, menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang, bersin, agar saluran eustachius dapat terbuka. Pada anak dengan mengisap dot. Manuver falsafah, tutup mulut Anda, cubit cuping hidung Anda, dan tiup dengan lembut. Metode ini akan menyamakan tekanan di tabung eustachius Anda. Tapi hati-hati, jangan sampai meniup terlalu keras agar tidak merusak gendang telinga Anda. Manuver Toynbee. Manuver Toynbee bekerja seperti manuver falsafah karena membantu menyamakan tekanan di telinga Anda. Cara melakukan metode ini yakni dengan mencubit hidung Anda dan ambil beberapa teguk air untuk membantu Anda menelan. Pemberian obat-obatan pada eustachian tube dysfunction. Pemberian nasal dekongestan untuk meredakan pembengkakan pada dinding saluran eustachius dan mengurangi produksi cairan yang menutup saluran eustachius. Pemberian antihistamin atau kortikosteroid untuk meringankan gejala gangguan saluran eustachius yang disebabkan oleh alergi. Pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. Tindakan operasi pada eustachian tube dysfunction terdiri dari miringotomi untuk pemasangan grommet, yaitu tabung khusus dipasang pada gendang telinga yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di telinga tengah agar bisa keluar. Balon eustachian tuboplasti, yaitu pemasangan balon kateter telinga ke saluran eustachius melalui hidung pasien yang fungsinya membuka saluran eustachius agar dapat terbuka. Operasi adenoid disebut adenoidektomi dilakukan agar tidak menutup tuba eustachius. Dr. T. Yohanita SPTHT, Rumah Sakit Khusus Mata, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Silakan like, subscribe, tekan loncengnya, komen,
dan Syria